Sejauh ini ada 4 orang tenaga TKS Butsi. TKS itu tenaga kerja sukarela, Butsi itu badan pelajaran-pelajaran itu. Nah, pada zaman mereka ini masih jadi buruh, angkatan pertama dan angkatan kedua SMP Lamno itu juara untuk Aceh Barat. Di bidang pendidikan juara Aceh Barat, olahraga juara Aceh Barat. Luar biasa. Dan herannya dari sepanjang Banda Aceh sampai ke Lampung tadi beliau masih hafal semua gunung-gunung. Jadi Pak mungkin kemudian akan mengenal dari wawancara. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Abang Abdullah Rahman yang siap-siap hadir, yang kami hormati Abu Ketarbangan, yang kami hormati Pak Muhammad dan para alumnus SMP dan MTen yang berbahagia. Mungkin pada kesempatannya kamu lagi izin karena banyak wajah-wajah baru yang kami mungkin baru lihat, sehingga mungkin waktu rumah kehormatan tidak ada. Pada kegiatan hari ini, agendanya adalah finalisasi tentang kegiatan, mengingat waktu kita untuk acara tinggal 1 hari. Cuman hasil diskusi Adik-adik dan abang-abang semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya harus perkenalkan dulu kepada peserta rapat ini bahwa SMP Lamno didirikan tahun 1973. Yang dimotori antara lain banyak oleh tokoh-tokoh masyarakat Lamno, antara lain Bapak almarhum Kusur Rahman. Ya. Nah, terus kemudian setelah SMP berdiri, kebetulan saat itu ada untuk Aceh periode pertama kalau tidak salah ya, TKS Butsi. TKS itu singkatan Tenaga Kerja Sukarelawan, Butsi-nya Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarelawan Indonesia. Mereka 4 orang sarjana yang bertugas di Lampung. Satu bertugas dan mereka tinggal di rumah kepala mukim masing-masing. Satu tadi juga saya telepon satu lagi Ibu Mimi yang periode pertama semua. Hari Minggu beliau akan datang. Dan tadi baru jam maghrib saya bisa bicara dengan Ibu Nana. Mungkin pernah dengar Ibu Nana dulu tinggal di Lameng. Nah, lewat maafin katanya. Kena tsunami. Dan ada satu lagi guru bahasa Inggris, Pak Ibrahim, yang saya lacak ternyata sudah meninggal juga. Jadi yang bisa saya ajak ke Lamno periode pertamanya hanya Pak Murtada. Pak Murtada ini ketemunya juga seperti sinetron. Setelah 75 pergi meninggalkan Lamno, semua balik ke Pulau Jawa, kita kehilangan kontak. Tahun 2012 saya sedang ceramah hukum di Surabaya. Salah satu peserta ceramah Pak Murtada. Setelah selesai saya ceramah, beliau datang kepada saya, Pak Nasrullah, maaf saya mau tanya, Bapak dari Lamno bukan? Pertanyaannya begitu. Saya memang sudah rindu sekali sama guru-guru TKS itu. Saya lihat banyak, Bapak Pak Murtada bukan? Dia nggak sampai nangis. Saya nangis karena begini. Kalau saya ingat guru normal, tapi kalau guru setelah 35 tahun meninggalkan seorang murid yang masih SMP, setelah tua kita jadi dosen masih diingat oleh guru, itu luar biasa. Padahal nggak pernah ketemu lagi, dan ini luar biasa ingatan beliau. Nah, setelah saya ketemu beliau, saya ceritalah sama semua orang di Lamno, Pak Budani dan Sapardi. Saya bilang bikin reuni alumni SMP Lamno harus segera
Akhirnya setelah ada pembicaraan itu diadakan ini. Saya mulai forum ini saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Murtado. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih Pak Murtado. Berkenan, maaf Pak, mungkin yang masih ingat Bapak paling 20-30 orang. Lainnya sudah nggak ada lagi yang generasi dulunya. Ya. Nah, mudah-mudahan besok, lusa ini semua sebagian besar murid-murid Bapak ada yang di SMP, ada yang NC, walaupun sebagian nggak kenal Bapak, karena Bapak terlalu cepat pergi dari dalam. Luar biasa, merasa bangga. Kemudian saya masuk ke materi acara. Panitia itu ada 2 nama. Pertama yang disebut steering committee, panitia pengarah. Panitia pengarah ini adalah think tank, orang yang berpikir bagaimana acara itu dibuat. Apa saja yang harus dipikirkan di dalam pembuatan sebuah kegiatan untuk hari Minggu, hari Sabtu, kegiatan-kegiatan dipersiapkan. Tetapi bagaimana kegiatan itu dilakukan diarahkan oleh steering committee, panitia pengarah, bukan panitia struktur, tidak pernah ada namanya. Nah, di dalam panitia pengarah itu nanti, panitia pengarah biasanya membentuk komisi-komisi untuk nanti diputuskan di dalam pleno. Komisi apa saja yang diperlukan kayak ini? Ini saya sampaikan karena saya reuni alumni SMA 2 Banda Aceh itu alhamdulillah sampai sekarang saya reuni yang terbesar yang pernah ada yang dihadiri oleh seluruh maksudnya alumni-alumninya yang dari Jakarta, bahkan kita pulang sewa satu pesawat lain penuh Banda Aceh meledak dalam semua. Nah, karena memang ada panitia pengarah. Dalam panitia pengarah ini nanti komisi pengurusan berapa tahun. Nah, lebih lanjut nanti draft anggaran dasar itu diputuskan. Yang kedua adalah komisi B. Komisi B menyusun program-program apa yang akan dilaksanakan oleh pengurus nanti. Apa saja keinginan-keinginan masyarakat. Komisi B, komisi C. Kemudian memilih anggota dari masing-masing komisi. Yang penting yang dilakukan oleh sedangkan untuk panitia state of organizing committee sedang menawi melaksanakan rancangan yang juga. Jadi tolong untuk acara concern adalah untuk acara roadshow. Perlu hanya dalam rangka memuliakan dulu, tapi beserta bosan. Satu. Untuk tertutup antum ribu orang. Oke, yang nanti mungkin yang bisa disampaikan gitu, silakan dimulai sesuai dengan agenda yang mudah-mudahan bisa kita lakukan.
Karena disitulah rohnya acara. Bagaimana perwakilan alumni itu memberikan motivasi biasa. Itu nggak bisa aja, tapi menit saja. Kalau menit nanti berlebihan. Betul banget ya, Amir misalnya kan. Terus ayah itu ayah gitu, kita sini silahkan isi acara untuk memberikan kreasi. Ini kan kita bilang tadi SMP, yang MSN bagaimana? Tolong besok diatur ada sama berikan kesempatan kepada MSN dari MSN SMP yang sama dan diharapkan acara kreasi bisa mewakili angkatan, jangan satu orang satu. Kalau satu orang satu, IKTA, handayun. Nah, atau yang kedua, MC atau yang mengatur acara kreasi alumni itu adalah orang yang mampu mengatur. Ini belum kadang-kadang ya. Sudah ada tapakmu, salah cara pengen. Jadi yang harus orang yang memimpin acara bisa mengayomi. Teruslah acara sama-sama kita panjatkan ya. Ulun Tuan tidak bertugas ketua konstruksi dari halnya bidangnya dan sudah tugas mereka capai target yang utama dapat oleh disampaikan dari bidang bahan baku dan bahan pembelanjaan dan sebenarnya kita dia kamu belanja dan hal-hal mental yang lo mau tersusun teknis tenaga kerja kalau itu mau bidang masak buah dan masak dadang masak nasi dan sistem mungku yang kalian mau mungkin membuku bantuan untuk tenaga kerja di bidang mungku yang kamu lagi kota betul anggota Kemenku betul itu anggota bungku buah dikoordinir oleh anggota anggota lain yang tenaga kemudian bungku oleh kementerian anggota perlengkapan bahan untuk sangku wali yang mau naik tempat tengok mungkin bagian transportasi kemudian kamu membutuh pengamanan bidang masakan yaitu penghambat sistem kerja ruangan tim keamanan mengamankan supaya merah-merah utama jadi kerja anggota. Kemudian masalah dana malam dan kedua yang mengucapkan terima kasih kepada Cukup yang kira-kira tanda tenda itu bawa ikut itu bawa wali dan hal-hal pastor serta figur yang dibantu atau nama bukan dari yang lain dan nama-nama setelah reuni menyusun anggaran dasar ya. Dan kemudian dalam 6 bulan tim ini setelah reuni sudah harus menyelesaikan draft anggaran dasar. Tim ini diberi kuasa oleh pleno
diberi kuasa oleh pleno untuk menyelesaikan anggaran dasar dan rumusan anggaran dasar dan tim setelah dikonsultasi kepada pihak-pihak yang terkait dianggap sah. Yang tak mau? Ah? Bak pleno Romi. Jadi anak anggaran dasar bak pleno belum disahkan, tapi awalnya muncul nilai. Kemudian masa kerja, cara pemilihan ketua alumni untuk periode pertama sekali dilakukan dengan cara aklamasi. Ada kajian sistem ini, guna anggaran dasar aklamasi. Kemudian masa periodenya adalah 3 tahun. Asal saya orang benar. Mereka mengusung bekerja program yang lebih rinci berdasarkan rekomendasi malam ini. Komisi C menyusun struktur. Mungkin saja tadi waktu kita inventarisir siapa saja calon pengurus, ada yang terlupakan atau yang tidak dipikirkan, besok kita matangkan lagi. Siapa tahu nanti ada yang masukan. Pertama, Komisi A anggaran dasar. Tanggung jawab saya. Dia jawab saya berbola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Langsung aja ke poin yang telah kami rumuskan dalam rapat Komisi A. Pertama, cara pemilihan ketua alumni pada periode 1 setelah aklamasi. Menjelaskan untuk periode pertama sekali, periode ini pengurus tidak dipilih oleh pemilihan saling tunjuk tangan, tetapi secara aklamasi. Kita putuskan besok siapa yang jadi pengurus, tapi aklamasi. Karena yang namanya kita yang hadir. Dan nanti kita minta pengesahan pada hari Jumat. Oke, kedua. Dua, masa kerja pengurus per periode selama 3 tahun. Jadi satu periode pengurus akan disepakati 3 tahun. Tadi ada pertama 3 tahun. Kalau nanti ada perubahan, ternyata perlu lebih diperpanjang di anggaran dasar, kita bisa lupa. Terus, Rumusan anggaran dasar disiapkan selama 6 bulan ke depan. jadi draft anggaran dasar ini, tim ini nanti akan menyiapkan draft anggaran dasar lengkapnya. Tapi harus selesai 6 bulan setelah tanggal 27 September. Mereka harus menyelesaikan anggaran dasar. Terus, Keempat, menetapkan anggota Komisi A sebagai perumus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. jadi nanti siapa yang akan mengoordinasi, satu di Banda Aceh, satu di Lampung, satu di Calang, kapan dulu rapatnya? Nanti tim Komisi A ini menyusun Proses keuangan bagaimana dan seterusnya. Dan yang terakhir dan lain-lain, sesuatu nantinya yang dianggap perlu dan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu 8 salaman, ilmu, habis itu lagu dangdut pulang-pulang sampai ayu cat. Setelah itu nggak ada manfaat. Manfaat dari reuni itu kuncinya adalah di database. Oleh karena itu nanti di dalam struktur organisasi ada salah satu bagian departemen yang mengatur database itu. Ya. Nah,
Siapa yang akan ada di database ini? Tentu orang yang mengerti komputer, dia harus punya akses dengan SMP, harus punya akses dengan MSen. Di MSen, di SMP itu sudah ada nama murid-murid lulusan kampung apa. Oleh karena itu nanti yang bersangkutan akan minta ketua angkatan dari masing-masing, membentuk ketua angkatan, ya, membentuk ketua angkatan dari masing-masing lulusan. Jadi mungkin kalau ditambahkan, enggak ketua departemen itu yang kerja, ketua angkatan pun kerja, ya. Kah angkatan 7. Sini dah mengenggahkan pada tamu angkatan macam yang ketemu. Kunci kadang modal. Yo orang tanggung ke, pulang ke dua angkatan. Yo tamu angkatan kan istilahnya. Kalau satu angkatan kita masih mudah cari. Kadang-kadang satu angkatan pun mau. Apalagi satu kelas saja kita sudah kehilangan data aman satu angkatan. Nah, jadi tidak mudah. Tapi kalau sesuatu yang tidak mudah akhirnya kita nggak kerja, ya ada artinya. Tidak mudah tapi kita bekerja. Hasilnya kita lihat nanti. Yang kedua, pengurus harus mampu mendorong tim yang dibentuk oleh Komisi A untuk menyelesaikan KDART selama Anggaran dasar gimana? Anggaran dasar gimana? Tanya terus agar selesai dalam 6 bulan. Terus 3, melakukan rapat kerja untuk menyusun program kerja. Jadi silakan program kerja tapi yang realistis, yang bisa. rapatnya pada tanggal 27 September 2018 atau selama 3 tahun kerja. Berikut pelaksanakan reuni selanjutnya. Jadi besar, luar biasa anggaran besar. Oleh karena itu reuni kita bikin 3 tahun sekali, ya. Tapi kegiatan misalnya ada silaturahmi, ada halal, silakan, itu program kerja bukan reuni, ya. Terus mau bikin arisan silakan, apa-apa, mau bikin maulid silakan, itu program kerja. Tapi reuni akbar, reuni besar kayak ini yang melibatkan seluruh angkatan, sekurang-kurangnya 3 tahun sekali. Kapan dilaksanakan? Nanti waktu masa kepengurusan ini sudah selesai, waktu pemilu. Dan untuk dapat melanjutkan pendidikan bagi yang tidak Mampu anak-anak alumni SMP Lamno, MSen Lamno yang berprestasi bagus di bidang sekolah, IP-nya bagus misalnya, nilainya bagus, atau olahraganya bagus, anaknya di seni, suaranya bagus, tapi nggak ada akses, nggak ada yang nolong karena dia nggak mampu, orang tua tidak cukup dana. Nah, disinilah peran reuni mendorong, membantu mereka. demikian. Terima kasih. Cukup hanya alumni angkatan 88 nggak apa-apa, tapi yang dikatakan alumni SMP Lamno dan alumni SMA Lamno kecil itu angkatan 88 bagian dari alumni yang besar itu. Silakan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jakarta dan sekitar yang ada di Jakarta. Nanti ada alumni SMA 2 angkatan 90. Silakan saya, tapi tidak ada, bukan, memang bukan tandingan. Itu sudah selesai dari sudah kompetensi komisi B. Oke. Ada masukan, pemikiran? Cukup? Silakan. Berikutnya komisi C, struktur organisasi dan daftar. Bapak, Ibu dan kerabat yang berbahagia, kami sesuai arahan dari komisi tadi membuat dari komisi C adalah rancangan struktur organisasi pada pengurus alumni SMP dan MSen Lamno. Pertama, pengurus pelindung, kedua pembina, 3 penasehat, 4 badan pengurus. Terdiri dari ketua umum, wakil ketua,
dan sama. Apa perincian kerja mereka itu sudah ada di mana nggak? Belum sempat Belum sempat. Tapi nanti akan dilengkapi ya. Oke. B. di Departemen Kesejahteraan Sosial dan Agama. Perincian kerjanya ada. Rincian nanti sekaligus. Mau disusun nanti. Ya. Oke. Terus. Kemudian ketiga, Departemen Ekonomi dan Bisnis. Keempat, Departemen Humas, Publikasi dan Dokumentasi. Kelima, Departemen Hubungan Antar Lembaga. Keenam, Departemen Pemberdayaan Perempuan. Bentar, ini hubungan antar lembaga. Ya. Maksudnya begini. Kita kan ada suara atau apa? Ini teman-teman mahasiswa akan memberikan latihan-latihan. Nah, kemudian kalau yang nanti akan berangkat sekolah ke Banda Aceh, bagaimana punya akses untuk bisa tinggal di asrama, bagaimana memikirkan asrama mahasiswa Lamno. Ini kalau saya nggak tahu ya, asrama mahasiswa Lamno udah beres belum? Hah? Selesai nih. Saya baru Pak Mahidio, asrama Lamno, mahasiswa Lamno. Hah? Supaya tunggu Pak Camat kayak depan. Halu kali sepi. Terus saya Don sendiri pun kalau pernah lu backup untuk penyelesaian donor-donornya pada bulan kita 50 juta, 35 juta bayar kan yang terutama kepada Haji Lima 75 bukan pemerintah ya, dari diri pribadi. Nah dari pemerintah daerah mungkin dari kecamatan dan termasuk mungkin salah satu jalan keluarnya adalah Pak Camat mengkoordinasikan uang bantuan-bantuan desa mungkin bisa disubsidi untuk setiap desa 1 juta rupiah untuk penyelesaian asrama. Karena asrama adalah simbol masa depan Lamno. Asrama mahasiswa adalah simbol masa depan Lamno. Yona tempat tinggal mungkin Lamno tidak pulau pada mana tempat tinggal kau bertanggal di warung kata tu. Jadi ini mungkin harus kita berbaju dan asrama karena sudah tempat tinggal yang Lamno. Terus selanjutnya kesekretariatan memang sangat perlu, tapi malah bisa dicari solusi dari depan. Karena itu tidak menjadi bagian dari rekomendasi yang tersedia. Kita harus tentukan sekretariat. Oh, misalnya kalau ada duit ya kita beli tempat, kalau enggak kita sewa. Itu tergantung pengurus. Bisa nggak dia? Calon pengurus jangan ketua, ya. Jangan disebut calon ketua nanti salah. Calon pengurus. Ini menurut kami masih sangat banyak sebetulnya. Namun yang terhimpun kadang-kadang ada tidak ada berada di tempat ini pada malam ini, sehingga kami sangat berharap teman-teman yang persis berada di Lamno bisa melihat dengan kaca yang lebih. Di sini ada terhimpun sekitar 9 nama. Maaf, sebentar dulu. Ini calon pengurus yang di bawah, tidak termasuk di level pelindung, pembina, penasehat. Ini hanya di level pengurus Di organisasi kepengurusan. Sedangkan pelindung pertama Haji Asnawi, kemudian ada Alsaf Rizal Afan, kemudian ada Sulaiman Daud, ada Hamdan, Effendi Eldi, Safarudin Hasim, Amiruddin Z, Insafuddin, dan Panglwani. ini nama-nama yang berhasil yang mereka susun ya, bukan nama yang sudah kita. Sehingga saya merasa kita merasa ditinggalkan. Nah, kita menghindari hal seperti itu. Mungkin itu. Kalau saya mengusulkan untuk Ngawi ya sebagai ketua panitia ini nama-nama yang selama ini sudah terlihat kerjanya dan bertanggung jawab. Karena kalau kita nama-nama yang Anda susun tadi, ini kan kerjanya itu berdasarkan imajinasi kita, Anda. Belum tentu dia mau kerja. Sekarang siapa yang mau kerja? Ini kan penting ke depan
orang yang mau kerja, yang tahu dari Asnawi, tolong besok nama-nama mereka-mereka yang mau kerja itu sangat layak dan sangat itu yang butuh. Lebih baik dari itu dia punya inisiatif keluarga yang kerjakan, ya. Dan tidak menyimpang dari pakat. Ya. Jadi tidak apa yang disusun tadi banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, semata-mata karena kelemahan kami. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada untuk selanjutnya dari tim panitia konstruksi dan perlengkapan tadi mempunyai suatu kendala di mana budget anggaran yang kita persoalan untuk dana kami serahkan kepada Pak Amir 5 juta, tadi Pak Jamaludin sudah sumbang juga 5 juta, Pak Samsudin 5, mungkin dari kawan-kawan lain ada yang bisa menyumbang, silakan. Dalam perkiraan 8 ada 3 pertama menekan boleh, tapi sampai sekarang kita konfirmasi tidak ada yang Kalau saya mengatakan jangan berlebih-lebihan, nggak boleh kita bikin acara kita bikin 3 ekor saja sudah berlebihan. Dana yang sisa dimasukkan ke kas. Dan kalian begitu sudah menjalankan organisasi siapa pengurus yang terbentuk habis reuni ini dari mana? Beli ATK saja nggak punya uang. Habis untuk makan habis makan enak besok sehari dosa udah maaf untuk kotoran. Apa perlu dia? Jangan ria karena sesuatu yang ria nanti cepat macet di jalan. Saya ingat, ini bukan rapat akbar masyarakat Lamno. Ini reuni alumni SMP dan SMK Lamno. Serta silaturahmi dengan masyarakat. Iya, tapi yang ini kan baru pertama. Kita setelah melakukan, sudah tahu kekuatan baru kita bikin. Ini kekuatan aja kita belum itu. Jadi bahasa yang harus dipahami adalah pertama mapping, pemetaan, memeta diri sendiri. Saya rasa undangan sudah terlanjur luas, silakan laksanakan. Tapi kalau menurut saya itu sudah berubah menjadi pertemuan akbar masyarakat Lamno, bukan lagi reuni alumni SMP dan SMK. Ya. Itu pasukan. Kita boleh berbeda pendapat. Saya kan tidak juga belum tentu juga benar omongan saya. Ya. Tapi saya mengatakan kalau reuni tidak begitu format undangannya. Kalau reuni alumni SMP dan MTS. Masalahnya sekarang mampu nggak dilaksanakan. Saya sudah ingatkan jauh-jauh. Jadi maaf Kedul PP Rio. Kebetulannya kerja dari tanggal 12 belum belum menunjuk dengan dasar pun lo harus tunjuk dengan hasil forum. Semua hari ini data yang ada sama saya selaku sekretaris, data dari hasil musyawarah forum di sini. Bahwa tujuan ini kalau adun-adun Bandung Mio Keno tadi solusi sukses. Ya.
12 ribu sekian. Peserta yang akan hadir. Bukan, jumlah Jumlah alumni. Makanya sekarang kalau begini, kita akan mengkritisi sebuah model yang kalian buat. Nah sekarang itu sudah terlanjur kalian kritik, harus bertanggung jawab. Nah masalahnya undangan sudah tersebar. Kondisikan sesuai di lapangan. Oh hari ini dari jumlah target apa yang orang bisa Penyampaian ini paling besar itu 10% dari lu. Tidak ada yang namanya alumni, kegiatan alumni itu sampai 30%. Nggak ada itu. Bersih. Terus 10% paling tinggi. Ada yang juga untuk meninggalkan tempat, mungkin ada tempat lain, biasanya protokol itu bisa mengarahkan, sudah bisa meninggalkan acara. Juga setelah acara pembukaan yang ada tanda yang ada kata-kata sebutan, biasanya dia setelah selesai itu biasanya meninggalkan langsung arena acara. Itu. Kalau pagi acara, masa kita minta meninggalkan tempat, kita nggak tawarkan makan. Teknis. Ada beberapa dari pernyataan Pak Mustafa sudah lebih ke akbar, acara akbar. Jadi di sini kami dari tim sekretariat mengenai undangan. Jauh hari sebelumnya undangan yang kami buat berdasarkan masukan dari forum. Tadi juga Pak Mustafa menyebutkan sebelumnya telah mengingatkan kepada panitia, dalam hal ini mungkin Bapak bahwa untuk undangan seperti ini. Tetapi karena ada miscommunication, kita di sini arahan CMP yang dimaksud tidak sampai di sekretariat. Jadi kalau undangan masuk akal seperti Pak Mustafa bilang itu sudah akbar. Namun berhubung ini semua surat yang kami buat, maksud yang saya buat surat di semua sekretariat berdasarkan masukan dari forum. Itu yang harus tahu. Nah, sebenarnya ini lagi forum punya memang ulama daerah ataupun kecil sekret mereka alumni, merasa alumni lebih baik alumni ke arah forum alumni ya. Tapi berhubung keluar kamu lagi masukan, ya lagi yang kamu buat. Dan ternyata kesimpulannya surat sudah terlanjur dikirim, akhirnya kita buat evaluasi acara untuk silakan Bu. Ya, apa-apa jadi suka lebih proaktif bukan membatasi. Jadi dengannya apa ragu-ragu kata nanti kata itu orang yang proaktif dia aktif tapi memang tidak aktif tapi lebih proaktif nyanyi dan bilang selalu yang melakukan orang berkira-kira kalau bukan buah saja, alhamdulillah semangat ada. Namanya ini karena cadangan itu juga dimulai 8 buah, 5 buah yang batuk. Luar biasa. Dalam waktu yang berlangsung. Ya. Dan insya Allah anak minta. Alhamdulillah. Mungkin Pak Koludi dalam sangat bahagian besar ini kalau 40% kita akan tetap ke itu akan terlatih. Lanjut Kak, lanjut. ya aduh backup karena format baru acara kenal mana satu pernah berubah kita warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.